به أجمعين أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita dapat berkumpul serta mendapat rahmatnya sehingga Bapak Ibu masih mampu dan bisa menghadiri majelis taklim kita yang biasa kita laksanakan di hari Jumat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in serta kita umatnya akhir zaman, semoga mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pimpinan cabang Bekasi Bapak Wisnu Aji beserta keluarga, mudah-mudahan beliau dan keluarga selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan Gurunda Bapak Kiai Haji Muhammad Subhan yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Yang saya hormati dan saya muliakan, semoga Allah muliakan para jamaah hadirin hadirat yang berkenan hadir atau yang sudah berusaha hadir lebih awal. Alhamdulillah, jazakumullah, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga Bapak Ibu sekalian pada berkat rahmat, hidayah, sehat, rizki yang terlimpah, amin ya rabbal alamin. Marilah kita sama-sama sebelum kita mulai kajian kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan untuk keluarga kita, ayah kita, orang tua kita, saudara kita, jami'ul muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribi bariha. Yang mudah-mudahan suratul Fatihah yang kita kirimkan ini sampai kepada para almarhum ataupun saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Ala hadinya waliniyatin sholli kuliah salam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul adzim. Mari Bapak Ibu kita sama-sama kita dengarkan, kita resapi nasihat atau ceramah dari guru kita Gurunda Bapak Kiai Muhammad Subhan. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Masih tema Maulid ya Pak? Iya, Mas Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para
alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, bil khusus Bapak Pinca, Bapak Wisnu Aji Wibowo, yang semoga beliau beserta pekerja BRI yang lainnya, Anda semua, kita semua, semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafidhakumullah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, insyaallah pagi ini kita akan membahas tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan peringatan Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan jangan sampai kita melakukan hal ini, karena kalau kita melakukannya Nabi menyatakan laisa minni laisa minna, tidak termasuk golonganku atau tidak termasuk golongan kami. Sehingga amalan-amalan ini kalau kita terjang ngerinya itu, kita tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun para pensyarah hadis tidak memaknai begitu, tapi lebih kepada memaknai untuk jenis-jenis perbuatan dosa ini kalau kita nggak taubat ya, itu kita dipersilahkan mempertanggungjawabkannya sendiri, dan Nabi nggak mau bantu untuk masalah-masalah yang berikut ini, kecuali kita bertobat. Kalau kita bertobat, tentu semuanya akan dibantu bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan syafaat Nabinya Muhammad SAW, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan-amalan ini harus kita perhatikan, jangan sampai kita lakukan gitu. Apa itu diantaranya adalah sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, hadisnya hadis sahih, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak termasuk golongan kami yang tua tidak menyayangi yang muda, yang lebih tua tidak menyayangi yang lebih muda, yang lebih muda tidak menghormati yang lebih tua. Kalau ada yang lebih tua tidak sayang kepada yang lebih muda, yang lebih muda tidak hormat kepada yang lebih tua, itu ngerinya tadi nggak dianggap sebagai golongan kami, kata Nabi. Berarti ini perbuatan dosa yang harus kita hindari. Maka sepatutnya kita sebagai yang lebih tua sayang kepada yang lebih muda. Yang lebih muda sepatutnya hormat kepada yang lebih tua. Nah, di antara penyakit di tengah-tengah masyarakat itu kadang, maaf, kalau ada anak muda tampil itu dianggap seperti paku jengat. Paku jengat itu paku yang nongol itu loh, sehingga harus tenggelamkan. Nah, dianggap anak muda ini saingannya. Padahal kalau kita memandang anak muda ini justru penerus kita kan? Harusnya kita bahagia sudah ada penerus yang siap meneruskan perjuangan kita. Tapi rupanya memang tidak semua orang siap diuji dengan junioritas. Nah, iblis itu yang tadinya namanya Al-Haris atau Azazil, itu mencapai tingkat spiritualitas yang sangat tinggi sampai menjadi gurunya para malaikat. Saat itu Allah uji dia dengan makhluk hibrida baru namanya Adam. Dan dia berserta para malaikat diperintah untuk menghormati Nabi Adam. Itu iblis gak sanggup, gak kuat. Diuji dengan junioritas itu gak kuat. Bayangkan dia sudah dihormati banyak malaikat, tiba-tiba suruh menghormat pada makhluk hibrida baru yang namanya Adam. Nah, di tengah-tengah masyarakat kita itu juga banyak tokoh-tokoh tua itu yang gak siap dengan munculnya tokoh-tokoh muda. Sehingga anak-anak muda itu ditenggelamkan. Nah, ini jauh beda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak anak-anak muda di besutan tangan Nabi kita Muhammad SAW itu justru menjadi tokoh-tokoh yang diperhitungkan tidak hanya di dunia, bahkan di akhirat. Ada seorang anak kecil
di usia 10 tahun baru masuk Islam, namanya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Karier pertamanya sebagai pembantu rumah tangga Nabi kita Muhammad SAW. Itu di besutan tangan Nabi kita Muhammad SAW. Pada akhirnya beliau jadi gubernur di Madinah. Itu sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Seorang anak muda yang karier pertamanya itu sebagai pembantu rumah tangga. Itu salam di besutan tangan Nabi kita Muhammad SAW dengan izin Allah, bahkan sampai pernah jadi gubernur di Madinah. Ada seorang anak muda di usia 17-an tahun namanya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu masuk Islam. Pekerja serabutan, utangnya banyak. Itu di besutan tangan Nabi kita Muhammad SAW dengan izin Allah, itu menjadi hakim tinggi di Yaman. Di umur 17 tahun masuk Islam, pekerja serabutan, utangnya banyak, dibina oleh Nabi kita Muhammad SAW sampai akhirnya jadi hakim tinggi di Yaman. Nanti di masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjadi gubernur di Yaman, yang dalam waktu 3 tahun kemiskinan di Yaman habis dengan izin Allah. Gubernurnya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Ada satu lagi tokoh yang mungkin semua kenal ya, Bilal bin Rabah. Budak belian yang strata sosialnya sangat tidak diperhitungkan, bahkan dihinakan di Jazirah Arab saat itu. Karier pertamanya itu merebut masjid, muadzinnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karier pertamanya tukang adzan. Di besutan tangan Nabi kita Muhammad SAW dengan izin Allah jadi gubernur di bumi Syam. Allahu Akbar. Sehingga sampai sini kita jadi paham ya, harusnya orang tua itu begitu kepada anak muda itu. Jadi anak-anak muda yang potensial itu kita gali potensinya untuk diorbitkan justru. Karena kita jangan memandang mereka sebagai saingan, justru mereka ini adalah penerus perjuangan kita. Nah, sebaliknya yang muda harus hormat kepada yang lebih tua. Biasanya yang lebih muda itu merasa karena lebih menguasai teknologi misalnya, sementara orang tuanya orang jadul, orang tahun 70-an atau orang tahun 60-an atau tahun 50-an yang enggak pernah makan bangku sekolahan karena memang bukan rayap. Nah, di situ kadang anak-anak muda itu merasa sok gitu, merasa sok lebih pinter, lebih tahu daripada orang tua kadang gitu. Kenapa? Karena merasa lebih menguasai teknologi. Mama tahu apa sih? Nah, ini akhirnya ada sikap merendahkan. Kita jangan begitu. Kita jangan begitu. Allahu Akbar. Makanya dalam Islam itu kita diajari keseimbangan. Keseimbangan terkait dengan yang muda menghormati yang lebih tua, yang lebih tua menyayangi yang lebih muda. Itu rumus itu. Itu rumus. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam sebuah hadis riwayat Abi Dawud, dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Qamaqal man ghasyana falaisa minna." Barang siapa yang menipu kami, maka bukan termasuk golongan kami. Jadi barang siapa yang menipu kami, maka tidak termasuk golongan kami. Ini hati-hati. Karena dalam satu riwayat pernah ditanyakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, apakah seorang mukmin itu mungkin berzina? Kata Nabi, mungkin. Apakah mungkin seorang mukmin itu mencuri? Kata Nabi, mungkin. Apakah mungkin seorang mukmin itu berdusta? Kata Nabi, tidak mungkin. Itu menunjukkan bahwa bohong itu, dusta itu aib. Dalam Islam, dusta itu berarti masuk dalam kategori dosa yang sangat besar. Karena tadi zina saja mungkin dilakukan oleh seorang mukmin, mencuri mungkin saja dilakukan oleh seorang mukmin, tapi untuk bohong itu tidak mungkin, kata Nabi. Saking aibnya tindakan kebohongan itu, saking besarnya dosa bohong itu. Karena sebuah kehormatan akan tercoreng kalau kita melakukan tindakan kebohongan. Na'udzubillahi minasyarri dzalik. Dan karenanya hati-hati jangan sampai kita menjadi orang yang gemar menipu saudaranya.
baik pada sesama muslim maupun pada sesama manusia yang lainnya. Karena Islam itu mengajarkan kita untuk berlaku jujur, pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jujur pada diri sendiri. Yang ketiga, jujur pada sesama. Itu harus orang muslim. Yang pertama, jujur pada Allah Subhanahu wa taala. Jujur kepada Allah ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 15 itu. Di mana Allah berfirman, "A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun." Bahwasanya mukmin sejati itu adalah orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dalam mengimani Allah dan Rasul-Nya. Karena tidak ragu maka dibuktikan dengan mau berjihad, berjuang dengan harta dan diri mereka. Di mana berjuangnya? Di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah shadiqun, orang-orang yang jujur, benar dan bersungguh-sungguh dalam mengimani Allah dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita semua, termasuk saya sendiri, kalau ingin disebut sebagai orang yang jujur dalam mengimani Allah dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus membuktikan kejujuran keimanan kita itu dengan kebersediaan kita melibatkan diri kita dan harta kita dalam perjuangan di jalan Allah. Maka libatkan diri kita dalam perjuangan di jalan Allah seperti menjadi pengurus masjid, pengurus majelis taklim, penggiat dakwah, atau hadir di majelis ilmu seperti inilah. Dan libatkan sebagian harta kita dalam perjuangan jalan Allah. Jadi donatur masjid, donatur musola, walaupun nggak banyak karena uangnya nggak banyak misalnya. Yang penting ada keterlibatan uang kita dalam perjuangan di jalan Allah. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah dan semoga kita termasuk orang-orang yang telah jujur dalam mengimani Allah dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, harus jujur pada diri sendiri seorang muslim. Di dalam Sahih Bukhari ada satu riwayat di mana sahabat Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu berkata, Ammar bin Yasir ini satu dari 10 sahabat Nabi yang semasa hidupnya dijamin masuk surga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Ada 3 hal yang siapapun berhasil menghimpun ketiganya, maka sempurnalah imannya. Apa 3 hal itu? Yang pertama, al-insafu min nafsi. Sanggup berlaku tengah, adil, jujur, objektif pada diri sendiri. Itu yang pertama. Jujur pada diri sendiri itu dibuktikan dengan apa? Tidak malu berkata, maaf saya yang salah, insya Allah saya akan perbaiki. Maaf saya yang salah, insya Allah saya akan bertanggung jawab. Wah, itu lebih terhormat itu daripada salah, nggak ngerasa salah, celakanya malah merasa benar. Salah, nggak ngerasa salah, celakanya malah merasa benar. Model orang seperti ini, salah, nggak ngerasa salah, celakanya malah merasa benar, itu kalau kata Hasan Al-Basri rahimahullah, iblis sewenang banget itu. Kenapa iblis sewenang sama orang kayak gini? Karena orang seperti ini sulit, pakai dal ya, sulit diharapkan taubatnya kepada Allah. Gimana mau tobat? Salah, nggak ngerasa salah, celakanya malah merasa apa? Benar. Dalam Islam jujur pada sendiri itu misalnya dia berani berkata, maaf saya belum tahu, nanti saya belajar lagi. Itu lebih terhormat itu daripada sok tahu. Udah bodoh nggak merasa bodoh, celakanya merasa apa? Pinter. Jadi bodoh nggak ngerasa bodoh, celakanya merasa apa tadi? Pinter. Itu kalau kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, orang seperti ini namanya orang yang mengalami jahlun murakkab, goblok kuadrat namanya. Ya udah bodoh, nggak ngerasa bodoh, celakanya merasa apa tadi? Pinter. Sotoy orang bilang. Sok tahu. Kalau sok tahu dalam masalah masak memasak, paling ya bantet kalau bikin roti. Kalau sok tahu dalam masalah masak memasak, paling mau bikin rawon jadinya semur gitu ya. Paling kalau sok tahu dalam masalah elektronik kesetrum lah konslet. Tapi kalau sok tahu dalam masalah agama, itu bisa menjadi orang yang sesat, menyesatkan. Na'udzubillahi min syarri dzalik.
Maka jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Jujur pada diri sendiri. Sepertiga kesempurnaan iman yang kedua adalah wabadlu salam lil alam, menebar salam ke seluruh alam. Menebar salam ke seluruh alam itu maksudnya kita secara harfiah assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu secara harfiah itu. Tapi kalau secara lebih dalam dan lebih luas maknanya itu, seorang muslim harusnya ya dimanapun dia berada itu dia bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Kalau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, paling tidak jangan meresahkan orang lain. Ya, kira-kira itu. Jadi idealnya kita bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Kalau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, paling tidak jangan meresahkan orang lain. Itu rumusnya. Karena al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik adalah ketika yang lain itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Maka pastikan status kita jangan sampai nyakiti orang lain. Omongan kita dijaga dan sikap kita dijaga dan seterusnya. Ya, yang ketiga, yang terakhir yaitu sepertiga iman, sepertiga kesempurnaan iman yang ketiga adalah wal infaqu minal iftiqar. Wal infaqu minal iqtar kalau di hadis ini. Jadi berinfak di saat kita sendiri lagi sulit. Di saat kita lapang berbagi wajar dan itu mulia. Di saat sulit atau dalam keadaan tidak ada lah istilah gitu, tapi masih mau berbagi walaupun seadanya, itu kesempurnaan iman yang sepertiga yang terakhir itu. Cuman saya baca di syarahnya wal infaqu minal iqtar, katanya terjemahnya begitu aja. Tapi kalau saya baca di syarahnya wal infaqu minal iqtar itu diantara maknanya wal infaqu minal iftiqar, artinya mendermakan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Itu maknanya yang lain itu. Saya baca di syarahnya Sahih Bukhari. Jadi maksudnya apa? Kalau berinfak, kalau ingin iman kita sempurna dengan infak itu, usahakan infaknya infak yang sifatnya sesuai dengan kebutuhan orang yang kita infaki. Biasanya itu sifatnya produktif dan atau solutif. Jadi bukan infak yang sifatnya BLT. BLT itu bantuan yang langsung telas itu. Tapi bantuan yang produktif atau solutif. Contoh misalnya beasiswa, kalau yang produktif yang beasiswa sekolah, modal usaha misalnya, sumur bersih, perbaikan jalan, itu solutif produktif itu. Kalau yang cuma solutif melunasi utang misalnya gitu. Jenengan kalau ngomong melunasi utang jangan bayangkan utang yang tinggi-tinggi. Kalau yang tinggal di daerah perkampungan saya kira tahu. Saya kan termasuk yang pernah tinggal di perkampungan kan. Jadi kalau kita datang ke tukang sayur yang di dekat rumah kita, dulu zaman saya masih jadi kontraktor, Pak, masih kontrak maksudnya. Itu kalau kita tanya sama ibu sayur itu, ibu tukang sayur itu, Bu, orang sekitarnya punya utang siapa saja? Dibukakan catatannya nanti itu. Bu Darmi 100.000, ngutangnya kangkung, terasi, nanti Bu Darno, Bu Toyo, semua macam-macam. Itu ngutangnya itu 150, ada yang 50, nanti bayarnya bisa nunggu anaknya gajian atau nunggu dapat uang baru bayar. Ngutang di situ sayur itu. Nah, itu kalau kita ngomong gini, asal orangnya amanah ya. Bu, ini utangnya ibu-ibu ini saya tutup. Berapa semuanya? 150 saya tutup, ibu ini dulu ya saya tutup. Ini saya tambahkan 150 ke depan, beliau kalau belanja nggak usah bayar, Bu. Ini sudah saya bayar. Wah, itu solutif itu. Untuk sebagian orang solutif. Terutama yang udah sepuh-sepuh yang kadang nun sewu, untuk pengen makan hari itu mau beli lauk aja sulit, akhirnya ngutang ke tukang sayur di sebelah rumahnya. Kadang nunggu sayur kering. Saya tahu sendiri tuh ada. Maaf, beberapa orang itu nyari sayur yang wis sekiranya uang gak gelem ngedol, syukur-syukur dinaik. Ngono kadang sih mentol ngedol tukang sayur. Dan ngono gitu itu bantu itu solutif itu, dan produktif. Nah, saya cuma ngasih tahu aja. Tapi yang pernah miskin pasti tahu lah ini pernah miskin. jadi kira-kira begitu kira. Bisa dimengerti ya. Nah, yang terakhir harus jujur pada sesama. Jujur pada sesama ini didasarkan kepada sebuah hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim
di mana Nabi bersabda al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqqat barakatu bai'ihima. Dua orang yang sedang transaksi jual beli boleh jadi atau tidak transaksinya. Kalau keduanya jujur dan berterus terang, Allah akan berkahi transaksinya. Kalau keduanya berdusta dan menutup-nutupi, Allah akan hilangkan keberkahannya. Maka hati-hati kalau sampai tidak jujur dalam transaksi jual belinya atau muamalahnya, ngerinya banyak pun yang kita peroleh nggak ada keberkahannya. Kalau nggak ada keberkahannya berarti nggak ada kebaikannya. Kalau nggak ada kebaikannya, banyak pun yang diperoleh, luarnya saja nikmat tapi dalamnya laknat. Sehingga cepat atau lambat apa yang diperoleh itu jadi masalah bagi yang bersangkutan, baik di dunia ini, yang pasti di akhirat nanti kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang terbatas, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh, monggo. Ya, silakan Bapak Ibu yang sudah punya pertanyaan dari pertemuan sebelumnya. Yang mau titip pertanyaan silakan bisa WA ke saya. Baik Ibu, dari Ibu. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ketika saya bikin tape ketan, Ustaz. Nggih. Nah, saya taruh kulkas lagi makan ya lupa. Nah, kata teman saya, itu tape haram tuh kalau dimakan karena mengandung alkohol. Nah, kalau itu tidak memabukkan, saya rasa tidak. Nah, kedua, saya lihat lagi di suatu perkumpulan itu ada minum angker bir. Apa itu, Bu? Angker bir. Iya, Bu. Nah, itu haram tuh, saya bilang gitu. Oh enggak kan sepanjang nggak mabuk nggak haram tuh, tapi itu minuman-minuman yang haram gitu ya diharamkan. Enggak haram kalau yang penting nggak mabuk. Bagaimana Ustaz sebenarnya? Bagus. Tape itu kan makanan ya, bukan minuman yang disiapkan untuk memabukkan. Jadi khamr itu dulu di masa Nabi kita Muhammad SAW adalah minuman yang memang disiapkan untuk mabuk. Sehingga kalau tidak untuk mabuk seperti misalnya tape kan memang tidak untuk mabuk, kan memang makanan fermentasi, maka tentu tidak memabukkan. Terkecuali fermentasi airnya barangkali, itu memang dulu Nabi itu punya minuman fermentasi juga sama. Itu kalau udah lewat 3 hari Nabi nggak mau minum sudah memang. Tapi itu air. Nah, kalau tape apa hubungannya sama tape? Nggak ada masalah. Apalagi tape ketan yang dibungkus pakai apa namanya itu? Itu pakai apa? Yang singkong apa yang ini? Yang ketan? Oh, yang ketan ya. Enak itu. Yang putih apa yang hitam ini? Iya, ya. Apalagi makannya pakai uli dia. Ya. Nah, jadi insya Allah tidak haram, Bu. Yang kecuali Bu fermentasikan airnya ya. Kalau tapenya mah tidak ada masalah. Nah, kalau yang tadi minuman yang Ibu sebut mereknya tadi itu memang minuman yang dibuat untuk memabukkan itu. Ya, nah itu kalau yang itu berlaku hadis Nabi ini, Bu. Setiap yang memabukkan adalah khamr. Kullu muskirin khamrun itu. Sedikit atau banyaknya haram. Qalilu wa katsiru haram. Jadi nggak ada istilah saya kan nggak mabuk. Lah kalau dia emang ahli paloma dan topi miring ya nggak mabuk dia itu. Tapi kalau bagi pemain pemula dikit aja udah pasti pusing itu. Makanya dalam Islam sedikit atau banyak itu haram, nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih, Bu ya. Makasih Bu untuk pertanyaannya. Sudah jelas Ibu dengan jawabannya. Baik. Ada lagi? Silakan dari bapaknya, barangkali. Silakan. Bapak, silakan. Ada lagi yang mau bertanya tentang apa aja atau yang mungkin kalau malu-malu bertanya bisa WA saya jawab. Nanti saya bacakan pertanyaan. Betul. Iya. Baik. Ini kayaknya nggak ada nih Pak Ustadz. Terkait dengan Maulid nih Pak Ustadz. Ada sebagian yang kita menuju ke kajian yang pertama. Ada yang melaksanakan, ada yang tidak melaksanakan. Nah, untuk yang tidak melaksanakan seperti apa untuk pengetahuannya bagi kita yang melaksanakan sebagai sunnah wal jamaah atau yang Imam Syafi'i kan kebanyakan melaksanakan Maulid. Nah,
secara berjanji sendiri atau maulid-maulid yang dibacakan, memang ada yang membid'ahkan. Iya, betul. Bagaimana Pak Ustaz? Bagus. Jadi pertama kita harus paham dulu ya, bahwa baik yang mau melaksanakan peringatan Maulid Nabi maupun yang tidak mau melaksanakan peringatan Maulid Nabi itu dua-duanya sama-sama mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Dua-duanya. Jadi yang pro maupun yang kontra sama-sama mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Cuman ekspresi cintanya itu beda. Ada yang beda, bukan beda, ada yang beda gitu. Ada yang beda. Yang satu mau merayakan, yang satu tidak mau merayakan. Gitu lah. Tapi yang satu itu yang mau merayakan ya dengan aneka macam kegiatan seremonial terkait dengan Maulid Nabi. Sementara yang nggak mau, yang penting kan itibaknya sama sholawatnya. Nah itu gitu. Jadi ada sedikit beda, tapi intinya sama-sama mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, yang kedua bangunan fikihnya juga beda, bangunan fikihnya. Yang tidak mau merayakan Maulid Nabi itu karena menganggap kegiatan itu ibadah. Nah, kalau ibadah kan ada kaidahnya. Kaidahnya itu gini, al-aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum asalnya ibadah itu adalah terlarang hingga ada dalil yang menunjukkan disyariatkannya hal itu. Nah, bagi mereka itu nggak ada dalilnya, makanya ditinggalkan. Itu kata mereka yang tidak mau merayakan Maulid dengan dalil karena menganggap Maulid itu adalah ibadah. Tapi bagi yang melaksanakan itu menganggap bahwa Maulid itu adalah bukan ritual tapi seremonial. Yang satu memandangkan ritual dia. Ini enggak, yang kedua memandang itu bukan ritual, ini seremonial. Ada rangkaian acara. Jadi kalau mendatang acara Maulid apa acaranya? Pembukaan gitu ya. Baca Fatihah, baca Al-Qur'an, nanti baca berjanji atau sholawat, terus ceramah nggih. Yang keenam makan-makan. Itu bukan ibadah, itu bukan ritual, itu seremonial. Kalau seremonial berarti muamalah sosial itu. Kalau sosial kaidahnya apa? Al aslu fil muamalati al ibahah hatta yadullad dalil ala tahrimiha. Hukum asalnya muamalah seremonial itu adalah boleh hingga ada dalil yang melarangnya. Nah, makanya kalau kita pahami acara Maulid itu apa sih? Baca Al-Qur'an, baca sirah nabawiyah atau berjanji tiba dan macam-macam itu, atau simtuduror macam-macam itu. Terus nanti ada ceramahnya, ada doanya, ada makan-makannya. Berkumpulnya 5 ini perkara yang diperintah apa dilarang dalam Islam? Coba saya pertama, baca Quran diperintah apa enggak? Perintah. Membaca sejarah Nabi diperintah apa enggak? Diperintah. Terus pengajian atau taklim diperintah enggak? Diperintah. Doa diperintah enggak? Terus makan-makan bersama diperintah enggak? Diperintah. Kenapa jadi bid'ah? Kumpulan dari sunnah kok dibid'ahan? Itu kan sama dengan teori martabak itu loh. Tepung halal, terus kemudian telur halal, terus gula halal, susu halal, mentega halal, terus jadi martabak kan? Halal apa nggak martabaknya? Ya kumpulan halal. Ini kumpulan sunnah kok jadi bid'ah, gimana ceritanya? Itu teori al-qawaid al-martabakiyah namanya. Nonton nggih? Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi Bapak Ibu, silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, sebenarnya tadi kan bahas bohong itu salah satu aib bagi orang Betul, mukmin ya. betul. Sebenarnya berbohong untuk kebaikan itu ada nggak sih? Misalkan kita berbohong supaya perkataan kita nggak menyakiti perasaan orang lain. Oke. Sebenarnya dalam Islam ada keringanan bohong itu boleh kapan? Pertama ketika dalam situasi perang. Dalam situasi perang kita boleh bohong pada musuh. Karena kalau kita jujur namanya khianat. Di mana tentara Republik Indonesia sembunyi? Kita mau bohong nggak berani, jujur akhirnya itu malah khianat kita. Jadi dalam kondisi perang boleh kita bohong pada musuh. Satu. Yang kedua, bohongnya seorang suami kepada istri dalam rangka untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Bukan untuk mengkhianati atau menciderai. Saya ulang ya, bohongnya suami kepada istri atau sebaliknya lah ya, untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, tidak untuk mengkhianati atau menciderai. Misalnya suami datang dibilang, wah Arjunaku teko rek gitu. Padahal mati enggak Arjuna banget misalnya gitu.
Atau sampean sama istri, kan istri nanya, "Mas, aku gemuk apa langsing Mas?" gitu. "Aku kurus apa gemuk?" Itu pasti laki-laki bingung jawabannya. Kalau dibilang kurus, perempuan tidak percaya biasanya. "Ah, bohong kamu," gitu. Tapi begitu kita ngomong gendut, diingat jawaban kita seumur hidupnya, Pak. Paham? Akhirnya saya ke istri saya itu punya jawaban diplomatis. Istri kan kadang ngaca, "Wah, tambah lemu." "Tenang, masih muat di hatiku," saya bilang. Wah. Yang gombal jadi iku. Paham nggak mboten Mas ya? Nah, itu boleh Mas, tidak apa-apa. Tapi dalam konteks untuk apa? Menjaga keharmonisan rumah tangga. Terus yang ketiga, berbohong dalam rangka untuk mendamaikan dua orang yang bertikai. Nah, ini masuk yang sampai bilang tadi. Kalau sampai ngomong apa adanya, takut nanti dia malah selek, malah berantem mau apa, demi menjaga supaya tidak ada pertengkaran, terus terpaksa Anda berdiplomasi, itu boleh, tidak apa-apa. Cuman kalau bisa nggak usah bohong sih, cukup kita ngomong yang agak melingkar dikit itu loh, itu namanya diplomasi namanya. Jadi kita nggak harus bohong, tapi yang penting kita menggunakan bahasa-bahasa yang lain lah. Tapi kalau terpaksa tidak apa-apa. Karena gini, dalam Islam itu termasuk adu domba adalah ketika kita ngomong apa adanya pada seseorang sehingga karenanya dia berantem sama kita atau dengan orang lain. Nah, itu adu domba, termasuk adu domba. Bisa dimengerti ya. Jadi boleh Mas kalau pertimbangannya itu. Jadi betul ada keringanan dalam Islam. Boleh kita berbohong dalam situasi tertentu, bla bla bla. Ada. Kalau kaidah dasarnya sih gini Mas. Bohong itu haram kecuali ada kemaslahatan yang lebih besar yang dituju, termasuk menghindari pertengkaran itu diantaranya. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Ustaz, ada titipan pertanyaan. Boleh. Pada jamaah. Boleh. Pak, saya mau tanya ini. Ustaz, saya mau tanya. Monggo. Menang judi online untuk sedekah. Kemaslahatan umat hukumnya gimana Pak? Kata ini. Ya, makasih nih pertanyaan yang sudah japri ya. Kalau nggak tobat terlebih dahulu, maka sedekahnya itu seperti mencuci baju dengan air kencing. Ya kan, saya ulang ya, dari hasil judi online, terus dibuat sedekah. Kalau dia nggak tobat terlebih dahulu, itu seperti nyuci baju pakai air kencing. Kecuali dia nyesel, dia tobat, "Ya Allah, amba kemarin main nggak sengaja loh ya Allah, dapatnya 1 miliar piye gitu." Gak diambil sayang, diambil ya sayang gitu. Akhirnya diambil, karena kalau nggak diambil malah diambil bandarnya malah lebih parah. "Ya Allah, bismillah, saya pada 2 posisi yang sulit ya Allah. Kalau tidak saya ambil nanti enak banget bandarnya, malah bahaya kalau uang itu pegang oleh bandar judi, mending saya pegang uang itu." Akhirnya dipegang oleh Anda. Terus, buat apa ini? Akhirnya karena Anda takut, Anda gunakan untuk sumbangkan ke fuqara masakin, anak-anak yatim. Kalau gitu tidak apa-apa kalau itu. Maksudnya bukan nggak apa-apa judinya ya, maksud saya. Kalau sudah terpaksa terus tobat terus itu disalurkan ke anak-anak yatim, fuqara itu boleh, tidak apa-apa. Itu seperti itu. Nah, kalau untuk sendiri-sendiri, saya ulang harus tobat dulu tapi ya, tobat dulu ya. Itu jangan dipakai untuk yang masuk ke perut kalau bisa. Ya buat beli motor, atau spare part motor, apa sepatu, atau ngecat omah, apa. Ya itu saya kira. Wallahu a'lam. Tapi saya harus tobat karena judi itu haram dan dosa besar. Nah, kalau Anda sudah terlanjur dapat, oleh gede pisan, waduh, iki tidak saya ambil, diambil bandarnya malah bahaya. Udah saya ambil aja, nanti ya Allah ampuni hamba ya Allah, ini ngapunten sangat ya Allah, mboten sengaja loh ini. Wow. Nah, itu tadi caranya itu. Fuqara masakin utamakan, terus kalau mau Anda pakai sendiri sebagiannya, itu jangan dipakai untuk yang masuk ke perut. Tapi saya ulang, judi itu haram dan dosa besar ya. Wallahu a'lam. Jadi sekali lagi hukumnya haram dan dosa besar. Kalau nggak tobat langsung dibagikan, itu sama dengan cuci baju pakai air kencing. Dan saya ingatkan aja, judi online itu ada setannya. Saya itu punya teman dulu di Surabaya, keranjingan judi online. Itu sampai di ruqyah segala itu, karena memang dia nggak bisa lepas gitu. Kayak nggak bisa lepas. Jadi pun nyoba nih. Sekali Anda nyoba, ngerinya ketangkep sama setannya itu kayak keterusan. Kayak so mandek, ngerti ini ngotot. Wallahu a'lam bishawab. Baik, karena waktu juga Pak Ustaz. Baik. Mohon ditutup dengan doa. Baik, kita tutup dengan doa. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah. Amin. Untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita.
dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu jamaah yang sudah hadir. Sampai berjumpa kembali di taklim berikutnya. Dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.